Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Sundari Putri, nomor BP 1811021010. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang ke-10, yaitu tentang pengukuran kerja pusat investasi dengan menggunakan return on investment, residual income, dan economic value added. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu return on investment? Jadi, ROI itu adalah ukuran kinerja yang paling lazim bagi suatu pusat investasi. Nah, ini adalah bentuk rumus dari return on investment. Untuk mencari return on investment, yaitu kita membutuhkan laba operasi per aktiva operasi rata-rata. Bagaimana mencari aktiva operasi rata-rata? Yaitu adalah nilai buku awal ditambah nilai buku bersih per 2. Nah, untuk mencari margin dan perputaran, itu adalah rumus margin adalah laba operasi per penjualan, sedangkan perputaran penjualan per aktiva operasi rata-rata. Jadi, margin dikali perputaran adalah laba operasi per penjualan dikali penjualan per aktiva operasi rata-rata. Nah, contoh soal seperti berikut. Banglan Company memperoleh laba operasi tahun lalu seperti yang ditunjukkan pada laporan laba rugi berikut. Penjualan 680.000, harga pokok penjualan 200.000, margin kotor 480.000, beban penjualan dan ADM 200.000, laba operasi 280.000. Pada awal tahun, nilai buku bersih dari aktiva operasi adalah 300.000. Pada akhir tahun, nilai buku bersih dari aktiva operasi adalah 323.000. Maka, aktiva operasi rata-rata sama dengan aktiva awal ditambah aktiva akhir dibagi 2. Aktiva awal berjumlah sebesar 300.000 ditambah aktiva akhir sebesar 323.000 dibagi per 2 mendapatkan 311.500. Nah, kita akan mencari margin, yaitu dengan rumus laba operasi per penjualan, yaitu sebesar 280.000 per 680.000 mendapatkan 0,4%. Nah, untuk mencari perputaran penjualan per aktiva operasi rata-rata itu 680.000 dibagi 311.500 mendapatkan 2,1%. Jadi, ada beberapa keunggulan dari return on investment. Yang pertama, return on investment itu mendorong manajer untuk fokus pada hubungan antara penjualan, beban, dan investasi. Yang kedua, return on investment mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi biaya. Yang ketiga, return on investment mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi aktiva operasi. Di balik kelebihan return on investment, juga ada beberapa kelemahan dari return on investment. Di antaranya, yang pertama adalah ROI ini mengakibatkan fokus yang sempit pada profitabilitas divisi dengan mengorbankan profitabilitas keseluruhan perusahaan. Selanjutnya, apa itu residual income? Jadi, pengertian dari residual income ini adalah selisih antara laba operasi dengan pengambilan yang disyaratkan atas aktiva operasi perusahaan. Ini adalah rumus dari laba residu atau residual income, yaitu laba operasi dikurang buka kurung tingkat pengembalian minimum dikali aktiva operasi rata-rata. Nah, ini adalah bentuk soal dari residual income. Diketahui, investasi proyek pertama adalah 10 juta dan proyek kedua adalah 4 juta.
Laba operasi dari proyek pertama adalah 1.300.000, sedangkan proyek kedua adalah 640.000. Untuk return on investment-nya, proyek pertama diketahui sebesar 13%. Untuk proyek kedua diketahui sebesar 16%. Kantor pusat perusahaan mensyaratkan semua investasi harus menghasilkan laba paling sedikit 10%. Laba residu untuk setiap proyek dihitung sebagai berikut. Proyek pertama, untuk mencari laba residunya adalah laba operasi dikurang tingkat pengembalian minimum dikali aktiva operasi rata-rata. Diketahui laba operasinya sebesar 1.300.000 dikurang tingkat pengembalian minimumnya 0,10 dikali 10 juta. Itu menghasilkan 1.300.000 dikurang 1 juta. Jadi menghasilkan 300.000. Selanjutnya itu proyek kedua. Untuk laba residunya yaitu laba operasinya sebesar 640.000. Itu dikurang 0,10 kali 4 juta. 640.000 dikurang 400.000 dapatkan 240.000. Jadi keunggulan dari residual income ini, laba residu ini mendorong para manajer untuk menerima proyek apapun yang menghasilkan tingkat aktivitas minimum. Sedangkan kelemahan dari residual income ini adalah bisa berorientasi jangka pendek saja. Yang ketiga adalah EVA, Economic Value Added. Jadi, EVA ini adalah laba residu yang dikurangi dengan modal biaya tahunan. Pada dasarnya, EVA adalah laba residu dengan biaya modal sama dengan biaya modal aktual dari suatu perusahaan. Nah, selanjutnya Economic Value Added atau disingkat dengan EVA. Rumusnya adalah laba operasi setelah pajak dikurang persentase biaya modal aktual dikali total modal yang dipakai. Contoh soalnya, Banglan Company memperoleh laba operasi tahun lalu seperti yang ditunjukkan pada laporan laba rugi berikut. Penjualan sebesar 480.000, harga pokok penjualan sebesar 222.000, margin kotor sebesar 258.000, beban penjualan dan ADM sebesar 210.000. Laba operasi 48.000 dikurangi pajak penghasilan sebesar 30%, yaitu sebesar 14.400. Laba bersih sebesar 33.600. Jumlah modal yang dipakai sama dengan 400.000. Biaya modal aktual Banglan Company itu adalah sebesar 8%. Jadi cara menjawabnya adalah rumus EVA tadi, yaitu laba operasi setelah pajak dikurang persentase biaya modal aktual dikali total biaya yang dipakai, yaitu sebesar 33.600 dikurang 0,08 dikali 400.000 sama dengan 33.600 dikurang 32.000 sama mendapatkan hasil sebesar 1.600.